الحمد لله الحمد لله الذي أمرنا بأن نعمل الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى في الكتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Nabi dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan cara menjalankan segala perintahnya dan menjauhi apa-apa yang telah dilarangnya. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, jika Allah melapangkan dada seseorang hamba untuk menerima Islam dan memasukkan ke dalam hatinya cahaya keimanan, pasti ia akan melihat sebagaimana kebenaran dengan cahaya keimanannya dan akan memikirkan akhirat, segala sesuatu dan keislamannya. Maka ia menjauhi segala maksiat dan berbalik mentaati Allah. Sebaliknya, jika Allah membiarkan seseorang hamba tersesat, maka ia tidak dapat menerima petunjuk meskipun ia merasa berada di jalan petunjuk. Tentang dua orang yang saling berbeda ini, Allah memberi permisalan dalam firman-Nya seperti yang telah kita bacakan di awal tadi, yang artinya, apakah hati seorang yang mati kemudian kami menghidupkannya kembali dan kami jadikan baginya cahaya sehingga ia dapat berjalan dengannya di tengah manusia. Semisal dengan seorang yang berada di dalam kegelapan dan ia tidak mendapatkan jalan keluar dari kegelapan itu. Quran surat Al-An'am ayat 122. Allah memberikan perumpamaan kepada kita tentang seseorang yang mati hatinya, kemudian dihidupkan dan diberikannya petunjuk, sehingga ia dapat berjalan dan bersikap yang benar dalam hidupnya sebagai seorang mukmin yang mendapat petunjuk. Berbeda keadaannya dengan seorang yang hatinya mati dan ia tidak mendapatkan cahaya petunjuk, sehingga ia selalu menempuh jalan yang sesat dan ia tidak mendapatkan jalan keluar dari kesesatannya. Tentunya antara keduanya itu tidak ada persamaannya. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang tanda dibukanya dada seorang yang ketika beliau SAW mendapatkan wahyu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadruhu lil Islam. Dan barang siapa yang hendak diberi petunjuk oleh Allah, maka hatinya dibukakan kepada Islam. Quran surat Al-An'am ayat 125. Lalu Rasulullah SAW menjawab, al-inabah ila daril khulud wat tajafi an daril khurur wal istidad lil mauti qabla nuzuli. Tanda seorang yang dibuka hatinya oleh Allah
ke dalam Islam, maka orang itu merindukan kembali ke kampung akhirat yang abadi, dan ia menjauhi dunia yang penuh tipuan, dan ia selalu mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian sebelum ia menemuinya. Itulah tanda yang jelas dari diri seorang yang dadanya telah dibukakan untuk mengikuti petunjuk Islam, sehingga ia mengisi langkah-langkahnya ke hidupnya sebagai seorang muslim yang sejati. Ia merasa asing di dunia ini, sehingga ia selalu merindukan kesenangan surga yang abadi. Sehingga ia memperbanyak amal kebajikan, meninggalkan semua kesibukan di dunia kecuali hanya seperlunya saja. Karena ia meyakini kebenaran firman Allah yang artinya, dan tidaklah kehidupan duniawi melainkan hanya kesenangan yang menipu. Quran surat Ali Imran ayat 185. Sebaiknya ia selalu mengingat kematian yang sudah pasti akan dialaminya. Karena itu ia selalu mempersiapkan diri untuk menghadapinya, agar ia tidak menyesal kalau saat kematian tiba untuk menjemputnya. Ada pula orang lain yang tidak peduli kepada kematian dan kampung akhirat. Allah memisahkan orang itu sebagai seorang yang berada di dalam kegelapan, dan ia tidak dapat melangkah ke sana kemari, bahkan tidak mendapat jalan keluar, karena kedua matanya tidak dapat melihat dalam kegelapan. Ia tidak berbeda dengan seorang yang tersesat jalannya, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, yang artinya semisal dengan seorang yang berada di dalam kegelapan dan ia tidak mendapatkan jalan keluar dari kegelapan itu. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, pernahkah kita memikirkan atau merenung, seandainya malam ini atau malam nanti kita tidur, lalu tiba-tiba Allah menjemput kita. Rupanya di malam hari ini, malam terakhir hidup kita di atas muka bumi, lalu Allah menjemput kita. Pernahkah terpikir di hati kita saat kita berjalan di muka bumi ini? Pernahkah kita merasakan bagaimana nantinya kita akan menghadapi Allah? Alhamdulillah, kalau seandainya kita siangnya masih berbuat baik, kita masih bertakwa kepada Allah, kita masih menjalankan amalan-amalan soleh, sehingga kita mati dijemput dalam keadaan baik. Tetapi sebaliknya, jika siangnya masih meminum khamar, masih berjudi, masih mengerjakan riba, masih mengerjakan maksiat, na'udzubillahi min zalik, itu kematian yang sangat-sangat buruk. Maka dari itu, saudara-saudaraku, marilah kita merenung hidup ini. Siapa yang bisa menjamin hidup kita akan lama? Adakah di antara kita bisa menjamin hidup kita akan sampai esok hari? Siapa yang bisa menjamin? Apakah hidup kita akan sampai malam nanti? Tidak ada yang bisa menjamin. Apakah kita mati esok hari, malam nanti, seminggu lagi, atau setahun lagi? Karena begitu banyak yang kita jumpai, saudara-saudara kita hidup enak-enak, baik-baik saja, siangnya baik, tapi malamnya dijemput oleh Allah. Pernahkah kita terpikirkan seandainya ini terjadi pada diri kita? Pernahkah kita terpikirkan? Marilah saudara-saudaraku, mati itu tidak memandang bulu, karena Allah berkata, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Maka dari itu, sebentar lagi kita akan menghadapi bulan puasa, bulan suci Ramadan, bulan yang penuh hikmah, bulan yang penuh ampunan. Maka dari itu, bersihkan hati kita, bersihkan jiwa kita, laksanakan perintah-perintah Allah, jauhi segala larangan-larangannya. Maka dari itu, kami segenap pegawai syarak atau pengurus di masjid ini, seandainya ada kata hilaf dari kami, perkataan kami, tingkah laku kami selama ini, mumpung kita menghadapi bulan suci Ramadan,
kami mohon maaf yang lahir dan batin yang sedalam-dalamnya. Mudah-mudahan kita dalam keadaan suci untuk menghadapi bulan Ramadan yang beberapa saat lagi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.